Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita di hari ini adalah untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebagaimana sudah Anda ketahui bersama, PPN ini merupakan salah satu pajak pusat, pajak yang dikelola oleh pusat, dan ini dikenakan atas barang maupun jasa, di mana barang dan jasa tersebut disebut sebagai BKP, barang kena pajak, dan JKP atau jasa kena pajak. Nah, apa yang dimaksud BKP dan JKP? Pada dasarnya semua barang dan semua jasa merupakan BKP dan JKP. Jadi semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Tapi di sini ada pengecualian. Untuk BKP yang dikecualikan adalah yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan, uang emas batangan dan surat-surat berharga seperti saham, obligasi dan lain-lain. Kemudian untuk jasa kena pajak, apa saja yang dikecualikan dari JKP? Yang pertama adalah jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, dalam bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, asuransi, di bidang keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang dilaksanakan instansi pemerintah, penyedia tempat parkir, jasa telepon umum, pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga maupun catering. Pengusaha, baik orang pribadi maupun badan usaha, yang memiliki kegiatan usaha dalam menghasilkan barang atau seorang atau badan usaha untuk produsen, impor, ekspor, kemudian perdagangan dan lain-lain sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika omset dia atau transaksi tersebut mencapai 4,8 miliar, maka pengusaha tersebut harus meminta atau melakukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi nanti kalau sudah datang ke kantor KPP, kantor pelayanan pajak, kemudian minta memenuhi syarat-syarat untuk dikukuhkan menjadi PKP, pengusaha kena pajak, maka dia nanti akan mendapatkan yang namanya NPPKP atau nomor pokok pengusaha kena pajak. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terhutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP atau pengusaha kena pajak adalah ada yang disebut dengan pajak keluaran dan juga pajak masukan. Untuk pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP tersebut ketika PKP melakukan penjualan produk. Nah, jadi di sini ketika kita PKP, katakanlah misalkan saja kita seorang pengusaha atau memiliki badan mengelola usaha, kemudian kita menjual produk dan kita memungut PPN atas penjualan barang kita, maka PPN tersebut disebut sebagai PPN keluaran. Sebaliknya, pajak atau PPN yang kita bayarkan ketika kita membeli barang maupun jasa kepada pihak lain itu disebut sebagai PPN masukan atau pajak masukan. Nanti di dalam proses pengkreditan PPN atau perhitungan PPN yang kurang dibayar atau lebih bayar, maka akan ada mekanisme PK-PM, yaitu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Untuk transaksi tersebut, misal untuk pajak masukan, maka pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Begitu pula untuk bukti pemungutan PPN, maka PKP penjual wajib memberikan atau membuat faktur pajak ya. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara, disebut sebagai PPN kurang bayar. Nah, menghitungnya adalah untuk PPN kurang bayar seperti yang saya kemukakan sebelumnya, yaitu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Kemudian jika hasilnya kebalikannya, yaitu pajak keluaran kurang dari atau lebih kecil dari jumlah pajak masukan, maka disebut PPN lebih bayar gitu ya. Dalam hal jika terdapat lebih bayar dalam pemungutan perhitungan PPN, maka
Jumlah tersebut atau selisihnya dapat direstitusi atau diminta kembali dengan syarat-syarat tertentu dengan ketentuan tertentu, atau dapat juga dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Artinya kita masih punya simpanan ya untuk masa pajak berikutnya, jadi sebagai celengan, sebagai tabungan buat kita untuk masa pajak berikutnya. Untuk menghitung PPN, maka PPN didapat dari DPP atau dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak. Yaitu kalau pada saat ini kita masih menggunakan tarif PPN sebesar 10%. Pada tahun 2020 ini ada beberapa perubahan tarif PPN ya, khususnya untuk penjualan barang pertanian, bahan-bahan pertanian dalam bidang pertanian, kemudian ada juga terkait dengan transaksi dalam bidang elektronik. Pada tahun ini merupakan tahun yang istimewa ya bagi dunia, bagi beberapa negara termasuk negara kita, banyak negara di dunia ini karena adanya wabah COVID-19. Di sini pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 garing PMK 03 tahun 2020 mengeluarkan peraturan tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi ini transaksi elektronik PPN yang dikenakan atau aturan untuk PPN yang dikenakan untuk transaksi dengan luar negeri secara elektronik ya. Silahkan Anda download di dalam Bebas Umpo ya. Sudah saya sertakan, Anda tinggal download, bisa dibaca-baca karena ini merupakan aturan yang terbaru terkait dengan PPN di tahun 2020. Harga jual komputer 10 juta rupiah, kemudian PPN-nya adalah 10% dari 1 juta, dari 10 juta ketemu 1 juta, sehingga harga jual komputer plus PPN adalah 11 juta. Nah, PPN sebesar 1 juta tadi oleh PT Mutiara karena dia melakukan penjualan dianggap atau diakui sebagai pajak keluaran. Seperti itu ya. Jadi kebalikannya ketika PT Mutiara melakukan pembelian nantinya akan dianggap atau disebut sebagai pajak masukan atau PPN masukan. Nanti berapa besar kurang atau lebih bayarnya akan dilakukan mekanisme pengurangan atau penghitungan untuk PPN ini. Selanjutnya untuk mengetahui lebih bayar atau kurang bayar maka harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu, yaitu dengan mengurangi antara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Nah, akan ketemu seperti tadi di rumus atas, besar pajak masukannya atau pajak keluarannya. Jika didapat pajak keluaran lebih besar maka masuk pada hasilnya atau sisanya adalah PPN kurang bayar. Begitu pula sebaliknya. Baik, sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya terkait dengan PPN. Saya rasa mudah dipahami dan semoga bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa download materi saya termasuk aturan tersebut di dalam Bebas Umpo.